Vaporesogen 220 watt DC box mode. Ini menggunakan chipset Axon, dimensinya 146 mm untuk tingginya, kemudian lebarnya 54 mm dengan tebal 30 mm, support dual baterai. Baterai tidak termasuk dalam pembelian ya. Kemudian untuk outputnya kisarannya antara 5 watt sampai 220 watt dengan resisten ohm yang dapat diusung 0,03 ohm sampai 5,0 ohm. Untuk konstruksi sasis itu seng paduan dengan bahan ABS, lapisan luarnya itu terasa lebih lembut dengan lapisan karet. Kompatibilitas untuk koil itu bisa menggunakan nikel, titanium, dan stainless steel. Fitur yang inovasi dari Vaporesogen adalah fitur pulse. Jadi kalau kita menggunakan mode itu kita tidak tahu naik turunnya watt. Selama 4 detik dia biasanya ada naik turun. Tetapi dengan fitur pulse ini mereka berusaha menyiasati dengan pulse singkat dalam waktu 0,02 detik, sehingga kita tidak akan merasa voltase tersebut naik turun, sehingga output yang dihasilkan itu stabil. Fitur yang lainnya adalah fitur fast charging, yaitu sebesar 2,5 ampere. Artinya misalkan jika kita menggunakan baterai Sony PTC 5 ampere dengan kapasitas 2600 mAh, maka asumsinya akan terisi penuh dalam waktu 1 jam 15 menit sebesar 80%, termasuk cepat ya. Tapi disarankan untuk menggunakan charger yang terpisah, karena jika kita dalam keadaan darurat saja kita bisa menggunakan ngecas di mode-nya langsung. Hal itu untuk mencegah kerusakan daripada chip ataupun kerusakan dari baterai, karena semakin cepat penuh sebuah baterai, potensinya baterai akan semakin cepat rusak. Vaporesogen dengan Gen S itu hanya berbeda di warna, sedangkan ukuran box, dimensinya, juga chip yang digunakan sama. Untuk update chip, kalian bisa update sendiri langsung ke websitenya, install softwarenya, dan kemudian diupdate sendiri. Untuk yang lain-lain semuanya spesifikasinya sama dengan Gen S, jadi tidak ada beda dengan Gen S. Ingin kustomisasi dikasih nama sendiri, jika bisa langsung ke websitenya. Dalam box juga disertakan kabel USB ya, ini terbuat lapisannya metal, bagus ya, mewah kelihatannya. Ini fast charging, jadi tidak gampang putus ini untuk lapisannya metal. Untuk ukurannya tidak terlalu besar, tetapi juga tidak terlalu kecil ya, cukup besar lah dan kokoh. Bisa disandingkan dengan atomizer yang besar ataupun yang kecil. Untuk warna, saya menyukai warna ini karena warnanya gold ya, jadi terkesannya mewah. Untuk pin konektor ini ada pernya, ada pegasnya, jadi ini bisa bergerak ya. Di bawah juga ada ventilasi agar baterai tidak terlalu panas. Untuk lapisan luarnya, ini gripnya ini tidak licin, jadi ada teksturnya. Ini logam dilapis karet. Untuk membuka, lihat di sisi sini, jadi logam dilapis ABS, kemudian dilapis dengan karet. Cukup kokoh dan enak digenggam. Terdapat pita untuk membuka
baterai sehingga memudahkan kita membuka baterai. Jadi untuk pasang tutup baterai lebih mudah dan tidak merusak pegas di bagian konektor baterai yang di atas ya. Untuk menyalakan, tekan tombol piring 5 kali secara berurutan. Nampaknya baterainya terbalik ini. Jadi ada pengaman chipnya ini berfungsi jika baterai terbalik dia tidak akan menyala. Ini untuk keamanan. Jadi ini yang saya suka dari electrical mode adalah ada pengaman. Dibanding mechanical mode itu lebih berbahaya. Tapi jika Anda sudah pro dan mengetahui hukum Ohm law, maka bisa menggunakan mechanical mode. Output daya watt yang dihasilkan dari 5 hingga 220 ya. Walaupun secara normal kita tidak akan menggunakan, saya sendiri tidak akan menggunakan sampai 200, paling hanya 100 ke bawah. Untuk tombol piring ini catnya berwarna emas, tapi ada beberapa keluhan untuk pengguna Vaporesso. Jika kalian menggunakan liquid yang keras itu bisa mengelupas di bagian tombol. Mari kita coba dengan atomizer Bluetooth Mini. Dia langsung terbaca new load atau outload. Nah, jika kita tekan yang tombol paling atas di sini, maka dia akan scanning mencari berapa ohm yang didapat. Nah, mari kita coba book. Option yang didapat di menu ada juga up counter, kemudian brightness untuk kecerahan layar, kemudian flip orientation, juga ada auto echo ketika baterai sudah mencapai 40%. Yang terakhir ada menu preset setting kembali ke default atau ke pengaturan pabrik. Jadi saya rasa mood ini cukup lengkap. Performanya untuk penggunaan sehari-hari saya rasa tidak ada masalah. Jadi recommended untuk Anda yang newbie. Ini mod sangat enak digunakan. Secara keseluruhan mod ini sangat bagus karena bisa mengenalin koil, dan untuk firmware bisa diupdate melalui websitenya. Bagus.